Oke, kita lanjut. Kemarin kita sudah sampai tentang ini ya, eh, tentang paragraf sudah ya. Lalu dalam paragraf itu kan ada unsur-unsur yang kamu harus perhatikan. Ada topik, lalu ada evidence, analisis, dan simpulan. Nah, ini harus latihan ya. Tapi ini teori dulu. Nah, latihannya kita udah sampai tentang evidence, yaitu kutip langsung dan paraphrase. Ya. Nah, kutip langsung dan paraphrase itu akhirnya kan kalian pakai di dalam paragraf. Misalnya contohnya seperti ini. Ya, saya selalu ingat ya, ada data. Nah, data itu knowledge ya yang kalian baca. Lalu kalian turunkan jadi apa? Referensi. Ya, referensi itu atau kutipan itu ada 3. Kutip langsung, paraphrase, tingkat berarti. Ya. Nah, tapi data ini harus diolah. Diolah itu maksudnya dipahami. Ya, ini namanya comprehension. Dipahami. Data itu harus dipahami. Ya, kalian harus beri yang namanya ini analisis. Nah, ini namanya analisis. Ya, analisis atau kalian beri komentar, ya, atau kalian beri namanya kalau dalam kalian ini namanya beri novelty. Ya, novelty itu originalitas. Nah, ini yang harus dilatih juga. Jadi nggak hanya cukup paraphrase, tapi hasil paraphrase-nya perlu dianalisis. Misalnya nih, yang warna biru ini paraphrase data, ya. Ini data yang bentuknya kamu buat dalam paraphrase, tapi dikasih analisis. Nah, ini namanya comprehension. Kamu mengolah data atau memahami data. Ya. Nah, analisisnya ya nggak sekedar hanya kasih komentar gitu, tapi sesuatu yang original, ya, atau novelty, bukan bacaan novel ya, tapi kebaruan, ya. Novelty itu artinya apa? Kebaruan. Kalau original itu idemu, ya kan? Kemarin kita udah bahas ini karya ilmiah itu salah satunya ada apa? Menyajikan temuan atau gagasan baru. Nah, itu mulai dipraktikkan. Setiap kali kalian dapat data ini dari mana ini? Buku, ya kan? Datanya dari buku, jurnal, ya, macam-macam ini. Dari koran, dari hasil nanti dari hasil wawancara. Ya, kalau kalian penelitiannya nanti lebih advance, ada hasil wawancara, ada hasil data-data yang dari jurnal, penelitian-penelitian yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Nah, itu kan dibukuin dalam bentuk jurnal atau buku apapun lah. Kalian harus bisa mengutip. Ya, caranya 3 itu. Lalu dari kalian kutip, kalian analisis, kalian kasih komentar, kasih satu kebaruan atau originalnya. Oke, nah setelah itu baru siap dipakai. Ya, nah dipakai di mana? Paragraf, ya. Satu, ini kalian harus bisa pakai dalam bentuk paragraf. Contohnya tadi, mana tadi yang ada warna-warni ini. Nah, oke, jadi harus bisa nulis seperti ini. Nanti kalian kasih warna ya, supaya nanti kakak-kakak yang di belakang itu
Kalian panggil apa sih? Tante atau kakak atau ibu? Ibu. Ibu. Dia panggil tante. Oke, panggil ibu di belakang itu nanti dia akan kasih komentar hasil tulisan kalian. Oh, ini udah benar, ini udah salah gitu. Ya. Oke, ini dipakai dalam bentuk paragraf. Nah, nanti kalau paragrafnya sudah bisa, harus dipakai. Data ini nanti dipakai dalam bentuk essay. Ya. Nanti kalau udah essay udah bisa, dipakai lagi paper. Ya, nanti kalau paper udah bisa, artikel. Nanti kalau artikel udah bisa, baru nomor 5 skripsi. Deskripsi kalau udah bisa naik lagi tesis. Tesis kalau udah bisa disertasi. Oke. Nah, nanti disertasi udah bisa jadi buku. Ya, atau ini namanya istilahnya monograf. Itu urutannya. Nah, ini semua karya ilmiah yang cara kerjanya udah di sini. Ya. Nah, waktu nanti kalian bentuk paragraf, diajarin teorinya. Nah, teorinya simpel aja. Topik, evidence, analysis, conclusion. Ya, ingat warna-warninya. Merah, biru, hitam, hijau. Gitu kan? Nah, jadi essay ada lagi teorinya, cara bikinnya. Ya, paper juga sama, paper artikel nanti digabung aja. Nah, bagian saya nanti akan jelasin teori-teorinya, ya, mungkin latihan, trigger kalian. Nanti setelah itu Bu Eta, Bu Sukrika lebih banyak lanjutin. Misalnya kita udah sampai paraphrase, ya kalian harus kerjakan paraphrase-nya. Nanti dicek di kelas, di ini ya, diperiksa, kumpulnya di mana? Classroom ya kan? Karena kalau nggak latihan, ya kita nggak bisa. Ya, ya dulu saya ketika kita di sini misalnya juga belajar dari awal. Belajar cara ngutipnya gimana, mungkin nanti ditambahin cara bikin ini ya, apa, mendelay ya. Nah, belajar merapikannya nanti pakai mendelay ya, karena tadi kita harus cantumkan referensinya, buku-bukunya apa. Oke, nah nanti ini artikelnya ada teorinya, ini semua ada caranya. Ini skripsi kalian nanti belajar di semester 6 ya. Semester 1 seperti ini ya, belajar dulu. Paling tidak harus bisa nulis paragraf. Jadi paragrafnya sudah lancar, bisa nulis artikel. Ya. Nah, artikel itu untuk apa? Nanti kalian belajar mata kuliah yang lain, ada dosen yang kasih tugas baca nih, tugas paper, kalian sudah ngerti. Ya, mungkin ada dosen suruh rangkum buku atau laporan baca. Laporan baca itu meringkas buku, ringkas, tapi kalian kasih komen. Misalnya ini satu buku isinya 40 halaman. Buat laporan baca itu maksudnya kamu ringkas. Misalnya 40 jadi 10 halaman. Ya. Tapi kamu olah, kasih komen. Jadi dari 10 halaman itu kamu kasih komentar. Komentarnya apa? Misalnya apa yang kamu pelajari, kelemahannya, kekurangan, kelebihan dari buku itu apa? Nah, itu namanya apa? Book report. Laporan baca. Ya. Ada namanya memang istilahnya resensi buku. Nah, resensi buku itu lebih simpel lagi. Oke, resensi buku itu misalnya bukunya itu 100 halaman. Kamu harus bisa meresensi hanya jadi 1 halaman. Jadi hanya garis besar dari buku itu. Oke? Nah, ini meringkasnya lebih padat lagi ya. Nah, lalu kasih komen. Nah,
Nanti kalau ada dosen yang kasih tugas buat laporan baca, ada nggak di mata kuliah lain laporan baca ada? Yang lain apa kasih tugas apa? Refleksi. Apa itu mata kuliah? PR. Refleksi. Nah, refleksi itu kan berarti kalian kasih komentar kan? Dosennya kasih data, materi. Ini kan misalnya materi kuliah. Itu kan data. Terus istilahnya refleksi itu apa sih? Bukan ngarang bebas, tapi diolah atau dianalisis. Atau kalian temukan, nah kalau di sini kalian ditantang menemukan novelty. Nanti kita latihan di sini ya. Misalnya saya kasih yang ini aja lah. Nah, saya kasih satu paragraf, kalian buat novelty-nya. Walaupun misalnya dosennya nyuruh refleksi doang nih, gak apa-apa. Tapi kalian temukan novelty. Novelty-nya itu artinya gagasan yang baru dari teks itu. Karena kalau kamu cuma ngulang, ya itu masih level 1. Walaupun kamu bisa ringkas nih, atau kamu paraphrase, tapi itu ide orang lain. Paham? Nah, tapi harus naik level 2. Ide kamu apa di sini? Nah, itu namanya apa? Novelty. Misalnya mungkin yang dimaksud refleksi sama dosennya ya kaitkan dengan kehidupan rohani dan sebagainya. Itu kamu masukkan novelty. Atau yang dimaksud dosen mungkin meringkas itu refleksi itu ya mungkin ringkasannya ya. Nah, tapi kamu tambahkan. Ada tugas apa lagi selain refleksi? Yang lain mata kuliah lain? Keluarga negara. Apa itu? Maksudnya tugasnya apa? Keluarga negara. Apa arti? Oh, berarti kalian cari data nih, cari buku tentang filsafat, ya kan? Terus kalian disuruh, berarti harus baca kan? Terus ringkas kan? Nah, berarti di sini, ya kan? Cari apa arti filsafat? Filsafat apa? Oh, filsafat Pancasila. Oke, iya itu bagus. Pancasila itu punya filosofinya soalnya. Kalian baca apa sih Pancasila itu 5 sila itu kok bisa terbentuk? Apa sih latar belakang pemikirannya? Nah, kalian baca nanti kan? Nah, terus kalian bisa kutip tuh atau ringkas atau paraphrase. Nah, berarti ini level 1. Oke, apa lagi? Ada tugas apa lagi? Kalau saya, misalnya spiritual formation ngapain? Baca, sense, misalnya kan? Ini data. Lalu saya suruh kalian ngapain? Iya, kami sini. Buat kalimat asli sama kalimat paraphrase sama novelty. Oh. Tuh. Step Hanif hafal ya. Saya aja lupa ya. Kalimat novelty-nya kan? Novelty sampai di sini. Iya. Iya kan? Iya. Nah, terus mata kuliah lain lagi apa? Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia apa? Oh, oke. Memang kalian belum bisa huruf besar huruf kecil. Keterlaluan gitu. Masuk SD lagi deh. Oke, ini berarti belajar tentang data, ya. Masih ya data itu ya teori huruf besar huruf kecil ya. EYD itu iya, kalian nanti itu sering salah-salah, maka kenapa Pak David itu basic text to basic lagi, ya. Ejaan yang disempurnakan ini. Ya, apa lagi? Bahasa Inggris apa? Satu-satu dulu. Bahasa Inggris apa? Menerjemahkan itu berarti kan kayak, iya itu fungsi data ya.
Ringkas. Emang apa itu? Disuruh ringkas. Oh, ikut berarti di sini. Nah, terjemahkan, belajar ringkas. Iya. Oh iya, ikut deh. Apa lagi? Metode belajar apa? Oh, apa tujuan kamu belajar? Mengapa belajar efektif? Mengapa mengajar kreatif? Itu apa tugasnya? Iya. Oh, oke. Jadi biasanya kasih tugas, apa arti metode belajar? Oke, berarti cari data, ya kan? Iya. Cari data di buku, terus kamu harus bisa mengetik. Oke, nah kalau kamu ketik langsung, gimana caranya? Oh, kasih referensinya, ya. Pakai simpelnya pakai apa loh? Yang ada nama terus akunnya, ya. Itu ini mungkin nanti kalian bisa kalau bingung caranya tanya aja Bu Eva, Bu Sutriska ini ya. Pokoknya sibukin aja mereka. Soalnya kalau kalian nggak nanya mereka kan nggak tahu. Kalian nggak tahu ini. Oke. Ya itu ya. Sehingga tugas-tugas mata kuliah lain itu kan basicnya ya kembali lagi ke sini kan. Ya. Jadi 3 ini data terus referensi ini penting banget. Tapi lebih penting lagi kalau kamu bisa olah dan kamu bisa pakai. Pakainya ini nanti jadi apa? Ya jadi tugas. Tugas kamu selesai gitu. Ya. Nah, sekarang ini. Hari ini kita mau belajar ini ya tentang kenapa nggak bisa ini ya? Oke. Ini ya coba ada satu ini kalian baca ini ya, coba temukan novelty-nya apa? Atau ini ada pertanyaan nggak? Iya. Kalau bisa baca satu judul tentang novel sedih, saya kurang paham. Oke. Ya ini contohnya ini nanti. Ini nanti. Kita mau bahas ini. Ya harus contoh-contoh sih ya. Kalau paraphrase gimana? Nanti diperdalam ya. Oke. Nah, cuma kan kita nggak mungkin belajar paraphrase, kita mesti belajar yang lain-lain juga. Nanti paraphrase diperdalam, sambil perdalam itu ya nanti belajar meringkas minggu depan misalnya. Ya. Paraphrase ya mungkin kalau di kelas itu kan singkat ya. Paling 1,5 jam. Nah, makanya dibantu dengan latihan-latihan. Ya. Oke, kalau gitu ini ya contoh novelty-nya ya. Supaya kalian paham. Saya nggak paraphrase ya, tapi langsung kita ke novelty-nya. Coba baca. Ya, jago sepak bola nih kamu. Hidup. Kebebasan, kehendak, dan misteri kejahatan. Iya, ini tulisan dari Nisa ya, sekaligus kalian belajar ini ya, Bapak Gereja. Coba baca. Hidup air manusia ditentukan oleh Allah dan oleh pilihan bebas manusia. Yang keras dong. Hidup Lemas. air manusia ditentukan oleh Allah dan oleh pilihan bebas manusia. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas dan tujuan awalnya dalam hidup adalah untuk berusaha mencapai Allah. Tujuan ini tidak tercapai, upah kehendak menjadi semakin lemah dan kelembaman natur mengalahkan usaha manusia untuk menjatuhkan kembali dirinya dengan ilahi. Menyatukan kembali dirinya dengan ilahi. Kamu kalau salah saya denda 10.000. Hal ini menyebabkan kerusakan natur manusia dan tumbuhnya kekacauan di seluruh dunia. Alam semesta tidak lagi menjadi cermin dan keindahan ilahi, dan gambar Allah yang telah terukir di dalamnya menjadi samar.
Inilah bagaimana kejahatan memasuki dunia. Ya. Kejahatan tidak memiliki dasar dalam kehendak Allah karena kejahatan berasal dari hal-hal yang tidak ada. Dengan sendirinya kejahatan tidak memiliki keberadaan, tetapi hanya ada sebagai ketidakadaan kebaikan. Ketiadaan kebaikan. Ketidakadaan kebaikan. Oke, 10.000. Kejahatan adalah nama untuk sesuatu yang berada di luar konsep kita tentang kebaikan. Sebagai sesuatu yang tidak memiliki keberadaan, kejahatan bertentangan dengan kebaikan yang sungguh-sungguh ada dan dengan segala sesuatu di dunia ini yang berasal dari kehendak Allah. Secara paradoks tulis Gregorius justru dalam ketiadaan. Itulah kejahatan ada. Ya, ketidakadaan atau disingkat ketiadaan, itulah kejahatan ada. Oke. Nah, misalnya ini. Nih ya. Nah, kan kamu sudah baca begini. Terus kamu mau kutip. Ya kan? Misalnya kamu mau kutip. Kalimat mana ini yang mau kamu kutip? Kamu referensinya yang mana? Mari cek. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas dan tujuan awalnya dalam hidup adalah untuk berusaha mencapai Allah. Oke, good. Nih, misalnya nih ya. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas dan tujuan awalnya dalam hidup adalah untuk berusaha mencapai Allah. Nah, kalau kutip begini berarti namanya kutip langsung. Oke. Ya. Nah, kalau itu kamu sudah kutip, berarti langkah berikutnya apa? Ini evidence ya. Berarti kalau kamu kutip begini, nah kamu buka kurung. Buka kurung Nisa. Ini buku tahun berapa gitu, ya kan? Nah, setelah itu kutip, kamu bikin apa? Analisis. Analisisnya apa? Nah, berarti itu harus novelty-nya. Ayo, coba. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Dan tujuan awalnya dalam hidup adalah mencapai Allah. Untuk berusaha mencapai Allah. Yang kalian tahu itu serupa dengan Allah maksudnya. Ya kan? Oke, novelty-nya apa? Kalau saya misalnya ini ya, berarti Allah menciptakan manusia punya purpose, punya tujuan. Berarti manusia diciptakan, kalau untuk mencapai Allah itu berarti manusia ngapain? Berarti manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya dengan Allah. Karena Allah itu kekal kan? Berarti manusia diciptakan untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Itu novelty bukan? Iya, itu contohnya. Jadi kamu bisa tambahin begini nih. Kamu kutip, misalnya ya. Nih, mau kutip. Misalnya ini kan buku saya ya, misalnya Handy 2024. Oke, nah kamu kasih komentar. Manusia diciptakan Allah bukan untuk mati, tapi mengalami hidup kekal. Misalnya ini, contoh ya. Oke, ada yang lagi? Nah, ini namanya sudah kamu apa? Iya.
Ya. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Nah, kalau manusia diciptakan dengan kehendak bebas, lalu tujuannya adalah mencapai Allah, apa yang kamu bisa komentari di sini? Ayo, yang lain. Kamu bisa komentar ini dengan kehendak bebas manusia, manusia bisa hidup, iya, ya kan? Nah, itu kamu memberi apa? Sesuatu yang baru, gagasanmu, ya kan? Nah, ada lagi yang lain? Coba. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Tujuan awalnya dalam hidup adalah berusaha mencapai Allah. Nah, kata berusaha berarti kan nggak otomatis dikasih kan? Manusia harus kehendak kehendak bebasnya memilih, ya kan? Bukan hanya memilih aja, tapi berusaha. Misalnya kamu tulis ini, manusia dikasih hidup, berarti manusia dikasih pilihan dan usaha untuk mencapai A. Atau kamu bisa ngomong, selalu ada pilihan dan selalu ada usaha di dalam hidup manusia yang diciptakan Allah. Boleh kan? Gitu. Apa aja namanya novelty itu yang kamu temukan. Satu hal di sini ya, gagasan mana tadi? Nih, satu temuan atau gagasan baru. Oke, coba yang lain, contoh lain. Nih, misalnya tadi kita baca ini ya. Nah, misalnya ini kan Nisa bilang tujuan ini tidak tercapai. Ya, upaya kehendak menjadi semakin lemah, kelembaman natur mengalahkan usaha manusia untuk menyatukan kembali dirinya dengan ilahi. Hal ini menyebabkan kerusakan natur manusia dan tumbuhnya kekacauan di seluruh dunia. Nah, misalnya kamu kutipnya tambah panjang nih. Berarti semakin banyak yang kamu bisa analisis. Nih. Nah, ini misalnya kamu kutip langsung gini ya. Tuh. Hah? Apa double? Manusia diciptakan. Oh, ya. Oke. Nah, oke. Sekarang ini coba apa novelty-nya? Hmm? Lihat ya, manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Tujuan awalnya dalam hidup adalah berusaha mencapai Allah. Tujuan ini nggak tercapai. Kehendaknya jadi makin lemah. Kelembaman natur mengalahkan usaha manusia. Tadi kan manusia harus berusaha kan? Malah kalah, usahanya kalah. Ya, oke? Dan akhirnya menyebabkan kerusakan natur. Kodrat manusia itu rusak. Timbullah kekacauan di seluruh dunia. Maksudnya timbullah dosa, kejahatan gitu loh. Ya karena manusia yang tadi dicipta untuk Allah itu, mencapai Allah itu melenceng. Tujuannya nggak tercapai.
Nah, kamu bisa komentar apa di sini? Kamu harus terbiasa bacaan-bacaan teologis seperti ini ya di sini. Karena kamu program studinya teologi. Jadi bukan ilmu perawat atau pariwisata gitu ya. Kalau pariwisata kita baca tentang Danau Toba dan sebagainya. Tapi ini kamu baca tentang manusia nih. Teologi itu ilmu tentang manusia soalnya. Oke, apa? Siapa yang bisa kasih pendapat? Nih, Marinus, Marina. Marina itu nama saint, Marinus juga nama saint. Wah, double dia. Ayo, apa Marina? Sekarang kamu bisa komentari apa yang kamu temukan. Oh, berarti kejahatan itu terjadi karena kehendak bebas manusia yang menentang Allah. Nah, kamu bisa tuliskan di sini. Kejahatan atau dosa di dunia ini terjadi karena manusia memakai pilihan yang salah. Oke, boleh. Atau memakai tadi kehendak bebasnya secara salah. Salahnya misalnya apa? Oh, menentang, yaitu menentang Allah atau perintah Allah. Ini novelty nggak? Iya. Oke, coba yang lain. Ini, Stefani. Kita harus berupaya untuk mencegah supaya kita tidak menjadi lemah dan bisa mengalahkan dan bisa mengatasi supaya tidak menyebabkan kerusakan natur manusia. Berarti manusia ya diberi apa itu namanya? Kalau dikasih kehendak bebas di sini berarti manusia itu diberi apa? Hah? Manusia dikasih kehendak bebas untuk mencapai Allah. Ternyata nggak tercapai, malah rusak. Nah, berarti apa yang kamu bisa simpulkan di sini? Oh, berarti ini kehendak bebas memegang peranan penting nih dalam kehidupan manusia. Nah, udah kamu kasih komen gitu udah bagus. Ya, tadi misalnya kata mencegah itu penting. Kita bisa mencegah kejahatan kalau kita mau. Ya kan? Kayak kamu lah di sini. Kamu mau belajar atau enggak, mau tidur atau enggak, mau berbuat dosa atau enggak, tergantung siapa. Kehendak bebasmu kan? Iya. Emang kamu bisa diatur di sini 24 jam kayak robot. Eli sama belajar, ya kan? Tapi kalau dia nggak mau, ya nggak ada yang bisa maksa kan? Walaupun saya bisa tongkrongin kamu nih 24 jam. Belajar ya. Belajar. Tapi kan belum tentu hatimu belajar. Sudah nggak? Iya, pikiranmu sudah tentu belajar. Kamu iya pura-pura baca kan bisa.
Tapi pikiranmu udah gak tahu kemana-mana. Walaupun saya kompromi, misalnya 24 jam. Setiap hari. Tapi pasti nggak kamu belajar. Belum tentu. Ya, iya fisiknya belajar baca buku, tapi hatinya, pikirannya lain. Iya, malah ini bunuh saya. Nah, itu contoh. Berarti di sini kamu komentar dong, kehendak manusia memegang peranan penting dalam tujuannya mencapai Allah. Ya kan? Dalam tujuan mencapai Allah. Salah menggunakan terjadi dosa. Nah, kamu bisa tambahin gitu. Ya. Oke. Paham nggak? Ini contoh ya. Memang nggak gampang karena kamu harus menemukan sesuatu gitu. Menemukan sesuatu gitu. Misalnya kamu makan buah mangga. Makan, kamu menemukan apa? Oh, manis, asam, asin kan gitu kan? Enak atau enggak? Nah, itu dari pengalaman makan buah mangga. Nah, sama kamu baca ini, kamu menemukan apa? Asin, manis kah? Asam kah? Mumet ya kan? Oke. Ada yang mau tambahin? Ya, Depi, coba. Kegagalan manusia dalam mencapai keselamatan dari Tuhan diakibatkan karena kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka salah gunakan. Ya, jadi penyalahgunaan kehendak bebas menyebabkan dosa atau kejahatan. Oke, good. Apalagi? Itu kan yang kamu temukan kan? Nah, itulah novelty-nya itu yang saya maksud. Paham nggak? Nih. Iya, kamu. Cecilia. Yang tidak tercapai dalam kehendak bebas yang dapat menjalankan yang dapat menyatukan manusia dengan Allah. Itu kayak kamu paraphrase lagi. Jangan diulang. Kalau paraphrase itu kamu mengulang. Gak apa-apa kan masih belajar paraphrase ya. Oke, ya. Dengan adanya kehendak bebas, ternyata lebih menghambat usaha kita untuk menjadi serupa dengan Wah, itu boleh. Kehendak bebas justru menyebabkan tujuan Allah tidak tercapai ya. Wah, kamu menyalahkan Tuhan di sini. Nggak apa-apa. Itu yang kamu temukan kan? Oke. Jadi misalnya kehendak bebas membuat manusia jatuh dalam dosa. Sehingga Allah yang keliru nih. Oke. Ya nggak apa-apa, itu namanya yang kamu pahami ya. Tapi nanti pasti dilurusin ya sama dosen-dosen lain di sini. Oke, nggak apa-apa, masih tingkat awal. Yang lain tadi angkat tangan siapa ya? Indra ya? Marice ya? Oke. Manusia diciptakan oleh Allah dan manusia masih berbuat dosa, maka Allah sendiri menjadikan dirinya kembali ngantuk sehingga manusia tetap melakukan dosa. Coba pelan-pelan. Manusia diciptakan oleh Allah, Oke. dan manusia masih berbuat dosa, Ya. maka Allah sendiri menjatuhkan dirinya kembali ngantuk sehingga manusia tetap melakukan dosa. Oh, iya. Ya kayak kamu paraphrase ya. Maksud kamu kan manusia diciptakan tapi berdosa. Tapi Allah terus apa tadi? Menjatuhkan. Manusia diciptakan oleh Allah, namun manusia masih tetap berbuat dosa. Aha.
dan alam sendiri menjatuhkan dirinya kembali natur. Allah menjatuhkan dirinya, maksudnya gimana nih? Oh, maksudnya kamu Allah datang ke dunia gitu. Allah berinkarnasi, Allah datang gitu ya untuk menyelamatkan manusia. Oke, boleh. Jadi misalnya gini, kan tujuan Allah kan menciptakan manusia, manusia dikasih kehendak bebas supaya pakai kehendak bebasnya untuk mencapai Allah. Tapi ternyata di tengah jalan kehendaknya makin lemah, kan gini kan? Oke, nah akhirnya kalah nih, mengalahkan usaha manusia. Kehendak untuk ke sana itu kehendaknya makin lama makin turun. Kayak kalian nih, semangat belajarnya makin lama makin turun gitu. Ya, karena mungkin pelajarannya sulit atau nggak suka dosennya kan gitu kan. Macam-macam lah, pengaruh teman. Nah, misalnya sama manusia ini juga kehendaknya semangatnya makin lama makin lambat. Lah akhirnya lama-lama rusak. Kerusakan natur. Oke, berarti kita bisa tambahin misalnya kegagalan manusia terletak kepada kehendak bebas yang disalahgunakan. Tetapi Allah datang kembali untuk memulihkan natur itu. Nah, misalnya kayak maksudnya Maricel itu. Boleh. Ya. Oke, terakhir. Ya. Jika tidak salah menggunakan kehendak bebas itu, maka kita akan semakin sulit untuk mencapai Allah dan memberikan dampak buruk bagi sekitar kita. Iya, jadi kehendak bebas yang salah akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Oke. Tinggal kamu tambahin, tinggal lanjutin aja. Ya kan? Ya. Siapa lagi? Ya, Elna. Ketika kehendak bebas manusia itu tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dikontrol secara konsisten, hidup manusia akan rusak dan tidak bisa mencapai. Iya, kehendak bebas menjadi kunci di sini, ya kan? Nah, kamu bisa kasih tahu kehendak bebas menjadi kunci manusia mencapai Allah atau justru jauh dari Ini, misalnya kamu komen gini, oke nggak? Ini maksudnya Elna tadi itu. Kehendak menjadi kunci manusia mencapai Allah atau justru menjauh dari Allah. Boleh nggak gitu? Iya. Diusahakan kalian pakai kalimatnya yang memang singkat. Karena makin panjang kemungkinan salahnya makin banyak. Ya kan? Pakai kalimat yang pendek-pendek. Oke ya, ini. Nah, setelah ini kalian belajar paraphrase. Setelah itu dari hasil paraphrase kalian belajar temukan novelty-nya. Ya. Ini. Ya, tinggal baca aja lagi. Ini misalnya nih. Ini kalau misalnya kalian kutip semua. Nah, berarti novelty-nya tambah banyak kan? Iya. Gitu. Ya, tapi biasanya kamu lihat ya kalau bikin paragraf itu biasanya orang ngutipnya nggak panjang-panjang. Ya. Kalau kamu kutip misalnya ini langsung, ya berarti kamu punya tanggung jawab, iya menjelaskannya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kutip ya paling seperti ini, sesukupnya, ya. Memang tergantung apa ya topiknya ini nanti di sini, ya. Tergantung topik kamu. Oke, itu ya. Nah, nanti kalau ada tugas dari Bu Eta, paraphrase. Berarti tambah lagi nih. Kasih komentar. Kasih novelty-nya. Dari yang kamu paraphrase. Contohnya ini.
Nih, kamu kutip PENOK 2013, tapi kamu kasih analisis. Nah, misalnya kamu kutip ini dari buku saya misalnya. Kamu tambahkan analisisnya. Kehendak bebas manusia menjadi kunci bagi manusia untuk mencapai Allah atau justru menjauh dari Allah. Nah, bisa kayak gini. Ya, nah nanti ini kan baru 1. Mungkin nanti Bu Eta kasih 10 misalnya gitu. Ya kan? Oke, sampai di sini ya. Lanjut sama Bu Eta.